Kamu tahu nggak sih kalau profesi nelayan dan juga petani ini menjadi mayoritas pekerjaan utama bagi masyarakat Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Dari kedua profesi tersebut, menurut kalian mana yang lebih rentan terdampak cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan lebat yang disertai petir? Apakah nelayan ataukah petani? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Dan sebelum kepada detail penjelasannya, bagi kalian yang baru menemukan video ini, mohon untuk bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, tekan tombol like dan juga berikan komentar yang positif dan juga share ke media sosial kalian supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga untuk kalian yang selalu setia mendukung channel ini berkembang. Berikut penjelasannya. Banyak nelayan dan juga petani tidak memahami bahwa kegiatan mereka di laut dan di sawah atau ladang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terdampak cuaca ekstrim. Untuk lebih memahami mitigasi dampak cuaca ekstrim, dalam video ini akan saya sampaikan beberapa faktor pendukung pembuat awan hujan yang mempengaruhi cuaca ekstrim di Indonesia. Dirangkum dari Weekly Weather Outlook BMKG, ada 3 faktor pendukung pembuatan awan hujan. Mari kita simak ulasan berikut. Sobat pasti sudah tahu bahwa awal mula pembentukan awan berasal dari proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan dari laut dan dedaunan atau biasa disebut evapotranspirasi adalah penyumbang utama suplai uap air di atmosfer. Faktanya, Indonesia yang memiliki bentang alam 70% merupakan lautan, memiliki hutan yang luas dan berada di wilayah tropis, menyebabkan potensi penguapan di wilayah Indonesia sangat besar. Uap air yang merupakan bahan baku dalam pembentukan awan ini tidak bisa berubah menjadi awan dengan sendirinya. Uap air yang terangkat ke atmosfer ini harus bertemu dengan partikel-partikel lain di atmosfer, selain gas dan air tentunya, agar terjadi proses kondensasi. Partikel ini disebut dengan inti kondensasi. Semakin banyak inti kondensasi di atmosfer, maka proses perubahan uap air menjadi awan akan semakin mudah terjadi. Pertanyaannya, di manakah wilayah yang memiliki lebih banyak partikel inti kondensasi? Di daratan atau lautan? Ya, betul. Inti kondensasi konsentrasinya lebih banyak berada di atas daratan dibandingkan di atas lautan. Jumlah inti kondensasi di atmosfer ini juga ternyata bisa mempengaruhi ukuran tetes hujan yang akan dihasilkan oleh awan. Semakin tinggi konsentrasi inti kondensasi, maka ukuran tetes hujan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Itulah kenapa tetes hujan di daratan ukurannya lebih kecil daripada di lautan. Pertanyaan selanjutnya, proses penguapan tentu akan diawali dengan proses pemanasan di atmosfer dekat permukaan bumi. Kira-kira, menurut sobat, wilayah manakah yang lebih optimal proses pemanasannya? Di daratan atau lautan? Ya, daratan lebih optimal dalam proses pemanasan atmosfer di dekat permukaan bumi. Karena permukaan daratan cenderung beragam atau tidak homogen, maka proses pengangkatan massa udara akan terjadi pada area yang lebih sempit dibandingkan lautan. Kondisi ini menyebabkan energi panas laten hasil penguapan akan cenderung terkonsentrasi pada area yang lebih sempit. Juga sehingga ketika awan sudah terbentuk, petir dan angin kencang yang terbentuk juga akan lebih hebat dari petir dan angin kencang di atas lautan dengan tingkat penguapan yang sama. Hal ini selaras dengan hasil beberapa penelitian terkait. Salah satunya adalah dari Mahafik tahun 2021 yang menyatakan bahwa proses pembentukan awan hujan dan sembaran petir
lebih sering terjadi pada wilayah daratan dibandingkan lautan. Sekarang kita coba hubungkan dua faktor tadi ya. Konsentrasi inti kondensasi lebih banyak di daratan. Proses pemanasan lebih optimal juga di daratan. Jadi, apakah bisa kita katakan bahwa awan yang terbentuk di daratan akan lebih berbahaya? Tunggu dulu, ada satu faktor lagi yang sangat berpengaruh, yaitu angin. Angin ini yang memiliki peran membawa uap air hasil penguapan tadi bertemu dengan sekumpulan partikel inti kondensasi. Semakin banyak uap air yang terbawa oleh angin dan terkumpul di suatu area, maka awan yang terbentuk juga akan semakin besar. Daerah terkumpulnya massa uap air yang akhirnya menjadi awan ini biasa sobat dengar dengan istilah daerah konvergensi angin. Sobat, ketika kita berbicara tentang angin di daratan dan lautan, tentu kita tidak bisa terlepas dari fenomena angin darat dan angin laut. Angin darat laut ini menyebabkan wilayah pesisir memiliki pola hujan yang bervariasi terhadap waktu dalam satu hari. Contoh paling bagus untuk kondisi ini adalah di pesisir barat Sumatera, di mana awan hujan biasa terbentuk pada pagi jelang siang hari di pesisir, kemudian akan bergerak memasuki daratan dan akan mencapai puncaknya pada sore hari. Sementara itu, pada malam hari, awan hujan lebih sering terbentuk di wilayah pesisir, kemudian akan bergerak menuju lautan dan mencapai puncaknya pada dini hari, berdasarkan penelitian Yamanaka tahun 2016. Kondisi puncak atau kondisi paling optimal dalam pembentukan awan hujan akibat angin darat laut ini terjadi pada sore dan dini hari, karena pada kedua waktu tersebut terjadi proses transisi angin darat menjadi angin laut, dan begitu juga sebaliknya. Proses transisi ini menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi tadi. Sekarang, kita sudah memiliki 3 faktor pendukung pembentukan awan hujan. Faktor penguapan sebagai mekanisme suplai uap air ke atmosfer dan inti kondensasi yang menunjukkan bahwa awan hujan dengan energi yang lebih besar relatif lebih mudah terbentuk di atas daratan. Kemudian dari faktor angin, kita dapat mengetahui bahwa waktu paling perlu diwaspadai adalah ketika sore hari untuk wilayah daratan dan dini hari untuk wilayah lepas pantai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika tanpa pemahaman yang baik terkait mitigasi dampak cuaca ekstrim, profesi petani lebih rentan terdampak cuaca ekstrim, terutama terkait sambaran petir. Namun, hal ini tidak berarti profesi nelayan tidak berpotensi terdampak cuaca ekstrim ya sobat. Tetap waspada dampak perubahan cuaca apapun profesi Anda. Demikian penjelasan mengenai profesi nelayan dan juga profesi seorang petani yang rentan terdampak cuaca ekstrim. Tetap waspada terhadap dampak perubahan cuaca apapun. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, diberikan rezeki yang melimpah dan juga rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan salam sehat.